Untuk itu, ideologi kita ini mau kemana sekarang? Gitu loh. Terakhir ya, cukup segini aja. Kan nggak mungkin. Lihat sekarang ya udah, yang tradisi harus tetap ada, harus dijaga. Kenapa? Di Tiongkok, negara yang hari ini jadi pembicaraan banyak orang, desanya tetap tradisi. Di Jepang desanya tetap tradisi. Gak bisa. Tradisi udah deh. Nah kemudian apa yang dilakukan? Kita sudah kadung memasuki era digitalisasi dan era pasar modal. Nah, sudah, mau gimana lagi? Nggak mungkin mundur lagi. Kita sudah masuk ke era industrialisasi. Era industrialisasi itu dua variabel yang ingin dicapai. Satu, terserapnya angkatan kerja di sektor industri. Yang kedua, negara memungut pajak dari industri. Dua kok variabel. Terserapnya lapangan kerja itu memiliki multiplier efek ekonomi. Bagaimana caranya industrialisasi itu memiliki efek ekonomi bagi kaum tradisi? Apa itu? Siklus ekonominya pasti. Setiap manusia punya kebutuhan konsumsi. Konsumsi itu pasti pertanian. Kaum tradisi memegang teguh prinsip-prinsip pertanian. Prinsip pertanian yang dipegang oleh kaum tradisi, prinsip pertanian apa? Prinsip pertanian multi efek ekonomi, yaitu pertanian yang melahirkan siklus ekosistem ekonomi hijau itu, yaitu pertanian berbasis organik yang melahirkan peternakan, perikanan. Peternakan dan perikanan plus air itu adalah energi baru dan terbarukan. Ilmu ekonominya ke sana loh larinya. Nah ini sehingga tidak eksploitatif. Akhirnya melahirkan apa? Melahirkan bahan pertanian yang murah tapi berkualitas. Kenapa murah dan kualitas? Karena petaninya tidak menggunakan pupuk, petaninya tidak menggunakan pestisida, petaninya juga menggunakan teknologi tepat guna yang diproduksi oleh mahasiswa, yang dia bisa memperolehnya dengan murah. Efek ekonomi. Nah, di sini bahan baku produksinya menjadi murah, konsumsi industrinya murah dan berkualitas. Nah kemudian yang kedua adalah lahir siklus ekosistem ekonomi. Sungainya jernih, pasarnya rapi, transportasi publiknya berbasis hijau, murah, tidak eksploitatif. Kemudian alam-alamnya terjaga dan terpelihara, tidak ada kemacetan. Maka pergi ke kawasan industri adalah pergi piknik, tidak ada stres. Naik kereta, keretanya menyusuri areal-areal transportasi publik yang indah. Siapa yang meletakkan prinsip dasar perkereta-apian? Belanda. Sangat baik sistemnya saya lihat. Terus kemudian sepanjang jalan melihat gedung-gedung dan areal pesawahan yang tertata serta rumah-rumah petani yang terpelihara. Pandangan mata manusia sepanjang memandang adalah hamparan hijau yang melahirkan energi baru bagi orang yang masuk kantor. Masuk kantor lepas depresi, sehingga karyawan perusahaan, kemudian pegawai negeri, TNI dan Polri tidak perlu piknik, karena pergi ke kantor sama dengan piknik. Kan ini. Nah setelah itu apa? Setelah itu negara mengut pajak. Setelah negara mengut pajak, dikelola secara baik oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah kabupaten, oleh pemerintah desa. Dikelolanya bagaimana? Uang pajaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunan, kebutuhan menengah pembangunan, dan kebutuhan jangka panjang pembangunan. Sehingga setiap uang rupiah yang dikeluarkan oleh dana negara itu adalah investasi bagi manusia, investasi infrastruktur, dan investasi ekonomi. Sehingga tidak ada pembangunan yang berulang. Semuanya bernilai, punya multiplier effect. Kalau sudah seperti itu, Indonesia itu negeri yang terbuka, Jawa Barat, memadukan dua hal.
sistem kapitalisme berbasis harmoni dan humanis. Kotanya tumbuh masyarakat industri, desanya tertata dan terpelihara, dua-duanya kita punya, yang tidak dimiliki negara lain. Dan Jawa Barat itu punya dua-duanya. Inilah perspektif kemahasiswaan, inilah perspektif kepemimpinan. Dan inilah kita belajar pada diri kita. Kenapa?